Salah satu tandanya adalah kebaikan itu akan mendorong kita untuk ingin melakukan lagi kebaikan yang lebih besar daripada itu. Ya. Itulah salah satu definisi haji mabrur. Ya. Haji mabrur definisinya itu salah satu indikasinya haji mabrur itu adalah kalau orang yang mendapatkan haji mabrur itu semakin bernafsu untuk melakukan kebaikan. Itu tandanya haji kita insya Allah apa? Mabrur. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu digambarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menggambarkan tentang dirinya, tentang jiwanya, bagaimana hasratnya melakukan kebaikan. Dia mengatakan, innali nafsan tawwaqah, sesungguhnya aku memiliki jiwa yang tawwaqah. Tawwaqah itu ya mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tawwaqah itu artinya nafsun tawwaqah itu artinya jiwa yang perindu. Ya, maksudnya jiwa yang perindu itu apa? Dia katakan setiap kali aku menginjakkan kaki pada satu tangga kebaikan, maka aku akan rindu untuk menginjakkan lagi kakiku ke tangga berikutnya, ke anak tangga berikutnya. Maka itu mungkin pernah saya sampaikan di sini. Umar bin Abdul Aziz itu sebelum menjadi khalifah dikenal sebagai, karena dia keturunan ningrat, ya, keturunan bangsawan, ya, keluarganya itu para penguasa, pamannya khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Ketika dia muda, dia mengatakan ya sebagai anak muda cita-citanya adalah menikahi wanita terbaik di zamannya. Dan itu dia temukan pada kerabatnya yang bernama Fatimah bintu Abdul Malik. Jadi Fatimah bintu Abdul Malik ini seorang wanita salehah, keturunan ningrat, 8 mahramnya semuanya adalah khalifah Bani Umayyah. Ya. Dan dia tentu seorang wanita yang cantik. Ya. Jadi apalagi kurangnya, semua terpenuhi. Ya. Dan dia berhasil menikahi siapa? Fatimah binti Abdul Malik. Setelah itu dia katakan, saya ingin menjadi gubernur di Madinah, dan dia menjadi gubernur. Setelah menjadi gubernur, dia kemudian menjadi khalifah. Nah, setelah dia menjadi khalifah, kita semua tahu zaman kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz itu adalah zaman, salah satu zaman keemasan dalam sejarah Islam. Sampai-sampai dikatakan Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu sudah sulit mencari orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu kira-kira bagaimana itu? Kalau kita jadi presiden, kemudian kita sudah tidak tahu siapa lagi saya punya rakyat ini yang mau saya kasih zakat. Ya. Akhirnya dia perintahkan untuk membawa gandum itu dibawa ke bukit, ke gunung, untuk dibagikan kepada burung-burung yang ada di sana. Ya. Tapi setelah dia menjadi khalifah, justru kehidupan Umar bin Abdul Aziz itu berubah drastis, menjadi orang yang sangat-sangat zuhud terhadap dunia. Sebelum dia menjadi khalifah, ada seorang ulama yang menceritakan, saya pernah bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz sewaktu tawaf di Ka'bah. Saya lihat kain ihramnya, gulungan kain ihramnya ini tertutup dengan lemak yang ada di perutnya. Tapi setelah dia menjadi khalifah, itu yang kelihatan malah tulangnya. Jadi dia berubah menjadi orang yang sangat-sangat zuhud. Kenapa? Karena setelah dia menjadi khalifah, dia berkata pada dirinya, apalagi impian yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari sekedar menjadi seorang khalifah.
Setelah dia renungkan, dia katakan pada dirinya, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada surga Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang impian saya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah dia jadi apa? Khalifah. Maka hidupnya semacam menjadi kehidupan yang sangat zuhud. Nah, ini sekali lagi yang saya sampaikan tadi pada pengantar, bahwa kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, salah satu tandanya kalau dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasinya adalah kalau dia mendorong kita untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi, yang lebih tinggi lagi nilainya, maka itu tanda. Tapi kalau kita statis saja, ya, istiqomah, ya, tetap saja konstan begitu, nah itu kita harus muhasabah, harus introspeksi diri, jangan-jangan ada masalah, ya, maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak kebaikan itu. Maka itulah sebabnya seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, insya Allah kita akan membahas dalam jadwal yang diamanahkan kepada saya. Saya meminta bahwa insya Allah kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab yang sangat populer dan saya yakin mungkin sebagian dari kita punya terjemahannya di rumah atau juga mungkin ada yang punya aslinya. Itu kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin itu kira-kira kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya adalah tamannya orang-orang soleh. Jadi memang di dalam kitab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan bisa menjadi panduan bagi kita semua, bagi siapapun yang membacanya, untuk melakukan amal-amal soleh itu, untuk menapaki tangga-tangga kesolehan itu. Maka beliau sebut dengan, atau beliau berjudul dengan Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Jadi jumlah hadis yang ada di dalam kitab ini itu sekitar 1896 hadis. Itu beliau pilih ya dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pilih kemudian beliau masukkan dalam kitab ini. Ya. Jadi kita berdoa saja jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk menyelesaikan 1000 berapa tadi? Sekitar 1600 hadis. Kalau satu pertemuan satu hadis berarti 1600 pertemuan, ya. Berarti 1600 bulan. Ya, berapa tahun itu? Ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin tidak satu hadis satu pertemuan, mungkin 3 atau 4 gitu ya. Baik, tapi malam ini kita tidak akan mulai pembahasan kitabnya. Saya hanya ingin berikan pengantar tentang Imam Nawawi sedikit, ya, tentang Imam Nawawi. Kita bicara tentang sejarah hidup dari Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian kita lihat, kita mengambil beberapa pelajaran dari kehidupan Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah, nama lengkapnya adalah Abu Zakaria. Jadi kunyahnya itu adalah Abu Zakaria. Ya. Meskipun beliau tidak punya anak. Ya, biasanya orang kalau diberi kunyah, misalnya siapa anaknya, anak yang paling tua siapa namanya? Misalnya, ya, Fayyad. Jadi misalnya Pak Marwan ini bisa diberi kunyah Abu Fayyad. Ya. Jadi kalau saya kunyah saya itu Abul Miqdad, karena anak saya yang paling tua namanya Al Miqdad.
Jadi saya Abul Miqdad. Siapa namanya Nata paling tua bisa pakai kunyah itu. Kalau nama Nata yang paling tua Baso namanya berarti Abu Baso ya kunyahnya begitu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah itu kunyahnya Abu Zakaria. Artinya bapaknya Zakaria, tapi beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Bahkan beliau sendiri tidak menikah sampai meninggal dunia. Nah, kan itu para ulama mengatakan biasanya ulama yang diberi kunyah Abu Zakaria itu biasanya memang yang tidak ada anaknya. Karena seperti Nabi Zakaria yang lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, itu nama lengkapnya ya, nama lengkapnya. Jadi beliau kemudian lebih dikenal dengan nama atau dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi. Kata An-Nawawi itu dinisbatkan atau bentuk penisbatan kepada sebuah desa atau sebuah kota di wilayah Damaskus yang bernama Nawa ya, jadi karena beliau lahir di kota Nawa, di desa Nawa, maka beliau di belakang namanya ditambahkan nama An-Nawawi ya, jadi kalau yang lahir di Goa boleh tambah di belakang namanya Al-Juwawi ya, kalau bahasa Arabnya begitu, Al-Juwawi ya. Kalau dia dilahir di misalnya orang Bugis boleh tambah Al-Bugisi ya. Dulu beberapa orang-orang tua kita di Indonesia ini ketika hijrah ke Mekah sebelum kemerdekaan itu mengidentifikasi asal kampung halaman mereka dengan sebutan begitu. Jadi kita punya, saya misalnya punya seorang guru di Mekah itu namanya Syekh Hasan Bugis karena memang dia keturunan Bugis ya, ada juga guru kami namanya Syekh Muwaffaq Falemban, berarti dari Palembang ya. Nah, jadi mereka sebutkan itu di belakang untuk mengingatkan juga keturunannya mungkin bahwa asalmu itu meskipun kau tinggal di Mekah tapi asalmu itu Palembang, asalmu orang Bugis ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu dinisbatkan kepada Damaskus ya, Damaskus salah satu kota di Suriah yang hari ini masih bergolak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di sana. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Nah, hari ini tahun berapa? 1440 Hijriah. Jadi kira-kira Imam Nawawi itu lahir berapa? Berapa abad yang lalu? 800-an? Ya, sekitar 8 abad yang lalu. Tapi masih kita baca kitabnya sampai hari ini. Ya. Jadi beliau lahir sekitar 8 abad yang lalu di desa yang bernama Desa Nawa. Sejak kecil memang ayahnya memberikan perhatian yang spesial untuk Imam Nawawi karena sejak kecil Imam Nawawi rahimahullah ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda kecenderungan senang, cinta dengan agama, senang dan cenderung dengan hal-hal yang sifatnya ya mungkin kalau hari inilah dia suka ke masjid, ya, rajin mengaji, ya. Jadi ada tanda-tanda seperti itu, ya, yang disaksikan oleh ayah Imam Nawawi sehingga ayahnya betul-betul memberikan perhatian yang spesial kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Dia melihat tanda-tanda kecerdasan, ya, tanda-tanda kecintaan pada ilmu, suka belajar, maka orang tuanya memberikan perhatian yang spesial kepada Imam Nawawi rahimahullah. Seorang ulama pada zaman itu bernama Syekh Yasin Al-Marakishi pernah melihat Imam Nawawi. Dia katakan Ra'aitu Syekh wa huwa ibnu 10 sinin binawa. Jadi saya pernah melihat Imam Nawawi ini, katanya, sewaktu masih kecil ketika dia berusia 10 tahun,
di kampung halamannya di desa Nawa. Saya lihat waktu itu as-sibyan yukrihunahu 'ala al-la'b. Anak-anak, maksudnya teman-teman sebayanya, memaksa dia untuk ikut main. Tapi dia tidak mau. Ya, mungkin kalau sekarang dipaksa pergi main bola, tapi dia tidak mau. Dan dia berusaha untuk lari meninggalkan teman-temannya itu, dan karena dia dipaksa dia menangis, dan sambil menangis, sambil lari menangis itu, kata Syekh ini yang melihat dia, wa yaqra'ul Qur'ana fi tilkal hal. Jadi sambil dia lari menangis meninggalkan teman-temannya yang memaksa dia itu, dia mengaji. Jadi dia sambil lari sambil mengaji, ya, mengulangi hafalannya pada waktu itu. Maka Syekh ini mengatakan fawaqa'a fi qalbi mahabbatan. Sejak saat itu saya jatuh cinta pada anak itu. Nah, dia melihat tanda-tanda itu, sejak itu saya jatuh cinta pada anak itu. Dan dia katakan sewaktu masih kecil ayahnya selalu membawa dia ke kios milik ayahnya. Tapi ayahnya tidak menyuruh dia untuk jaga toko. Ya, ayahnya yang jaga toko, tapi anaknya dibiarkan untuk mengulangi hafalan Qur'annya. Jadi ayahnya jaga toko, anaknya duduk di sampingnya mengulang hafalan Qur'annya. Singkat cerita, kata Syekh Yasin Al-Marakishi ini, dia katakan kepada ayahnya bahwa innahu yurja ayyakuna a'lama ahla zamanihi wa azhadahum. Firasat saya, kata Syekh ini kepada ayah dari Imam Nawawi, firasat saya bahwa anak ini akan menjadi salah seorang ulama yang paling alim dan paling zuhud di zamannya. Dan ketika dia ditanya, amunajjimun anta, apakah anda seorang peramal? Kenapa anda mengatakan seperti itu? Dia mengatakan la wa innama antaqani Allahu bidzalik. Bukan, saya bukan peramal, tapi saya merasa Allah memberikan saya ilham tentang itu, bahwa anak ini akan menjadi seorang ulama besar di zamannya. Nah, ini juga pelajaran penting ya bagi kita, bahwa kadang-kadang ungkapan seperti ini kan bukan wahyu, tapi kadang-kadang kita perlu menyampaikan ungkapan-ungkapan motivatif ya, yang sifatnya motivasi seperti ini ya. Meskipun kita tidak tahu masa depan, tapi kadang-kadang ungkapan seperti ini bisa memberi motivasi kepada orang lain ya, untuk menjadi lebih baik. Sama dulu ada seorang ulama ya, yang dia bertemu dengan seorang anak muda, ya, anak-anak muda yang rajin hadir pengajian. Ya. Kemudian dia lihat tulisannya, dia lihat caranya menulis begitu. Mungkin tulisannya terlalu mungkin kalau hari ini istilah kita seperti cakar ayam begitu. Ya, karena cepat sekali dia menulis. Apa kata ulama ini kepada sang anak muda itu? Dia katakan, ra'aitu, saya melihat anna khattaka hadza, bahwa tulisanmu ini, caramu menulis ini ka khattil muhadditsin, seperti cara menulisnya para ulama hadis. Seperti cara menulisnya para ulama hadis, karena ulama hadis itu kan biasa mereka karena mereka didikte hadis Nabi, sehingga mereka harus tulis begitu ya. Tulisannya kadang kecil ya, dan harus cepat. Padahal anak muda ini belum jadi ulama hadis, tapi ketika dia disampaikan seperti itu, dia termotivasi untuk menjadi ulama hadis. Kemudian akhirnya dia menjadi ulama hadis besar di zamannya. Dia bernama Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Karena motivasi yang sederhana. Kadang-kadang seperti itu. Sama seperti Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari kita tahu beliau punya satu kitab yang namanya Sahih Bukhari. Tidak ada yang tidak tahu kitab Sahih Bukhari. Kitab ya, yang disebut oleh para ulama sebagai ashahhul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi SAW.
Kita mungkin tidak tahu kenapa Imam Bukhari terpikir untuk menulis kitab Sahih Bukhari, menyusun kitab Sahih Bukhari. Itu sederhana. Ketika di majelis salah seorang gurunya yang bernama Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Rahawai itu mengatakan begini, seandainya Anda ada di antara kalian, dia mengatakan kepada murid-muridnya yang hadir, seandainya ada di antara kalian yang berusaha mengumpulkan, memilah dan memilih hadis-hadis Nabi SAW yang paling sahih, dikumpulkan dalam satu kitab sehingga umat Islam, sehingga kaum muslimin bisa mudah mengaksesnya, bisa mudah membacanya karena sudah terkumpul dalam satu kitab. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kalimat itu jatuh tepat di hati Imam Bukhari. Dan sejak saat itu dia bertekad untuk menyusun satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama kitab Sahih Al-Bukhari. Karena kalimat yang sederhana ini. Maka kita kembali tadi pada apa yang saya sampaikan di awal, jangan remehkan kalimat-kalimat kebaikan itu meskipun sederhana. Kita tidak tahu efeknya seperti apa. Kita ucapkan dalam satu majelis, ada mungkin satu orang yang termotivasi, ya, mungkin kita lagi ngopi, ya, kemudian kita ngobrol, kemudian kita mengatakan, seandainya ada ini anak-anak kita ini di antara remaja masjid ini yang mau menghafal Quran kemudian jadi ulama, nah, mungkin kita tidak tahu di situ mungkin ada anak-anak yang main-main, dia dengar itu dan dia ya tersetrum dengan kata-kata itu dan dia kemudian menjadi ulama. 10-15 tahun kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Gara-gara apa? Gara-gara kata-kata sederhana itu. Nah, sebaliknya kita juga belajar dari sini bahwa jangan remehkan kata-kata keburukan. Kata-kata yang buruk itu jangan kita remehkan. Karena kalau ada orang termotivasi, kalau ada orang yang kemudian menjauh dari Allah karena kalimat buruk yang kita ucapkan, kita juga yang menanggung dosanya. Jangan diremehkan itu. Ya, saya biasa contohkan begini misalnya ada teman kita selama ini jarang ke masjid, ya, selama ini jarang ke masjid. Tiba-tiba suatu hari dia pergi ke masjid. Jangan lagi kita komentari mengatakan, tahu kajian ke masjid. Itu kata-kata yang kelihatannya bercanda, tapi itu efeknya bisa luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Bisa membuat orang apa? Bisa membuat orang mengatakan, apa ini? Saya tidak ke masjid salah, pergi ke masjid juga salah. Jadi jangan, jadi tahan mulut kita ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bahwa seseorang itu bisa masuk neraka gara-gara ininya. Hasaidu alsinatihim, hasil panen orang itu bisa masuk neraka karena apa? Hasil panen akibat lidahnya. Jadi dia akan memanen hasil dari ucapan yang dia ucapkan dari lidahnya. Jadi hati-hati. Nah, begitu juga kita para orang tua kepada anak-anak kita, jangan ucapkan kata-kata yang buruk. Jangan ucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Kita ini menjadi orang tua karena cara berpikir kita lebih dewasa daripada anak-anak kita. Maka jangan kita menjadi lebih kanak-kanak daripada anak kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya. Biasa ada orang tua itu, tolong mentongi. Atau ada yang mungkin lebih dari itu sampai mengatakan, anak setan. Astagfirullah. Ya. Padahal anaknya sendiri dia bilang anak setan. Berarti dia setannya. Ya. Ini hati-hati. Ini kata-kata ini penting. Ya. Nah, maka inilah pelajaran yang bisa kita
ambil dari ungkapan Syekh Yasin Al-Maraqishi kepada orang tua dari Imam Nawawi. Nah, karena ungkapan itulah kemudian ayah dari Imam Nawawi kemudian menjadikan Imam Nawawi ini sebagai proyek amal solehnya. Jadi tadi dia sudah berikan perhatian yang khusus, maka sekarang dia berikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga pada usia 19 tahun Imam Nawawi ini dibawa oleh ayahnya untuk pindah dari desa Nawa menuju ibu kota Damaskus pada waktu itu, yang merupakan pusat peradaban dan keilmuan Islam, di mana berkumpul banyak sekali ulama di sana. Nah, di sana Imam Nawawi rahimahullah kemudian mengatur waktunya, memfokuskan seluruh waktunya untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Dari satu ulama ke ulama yang lain. Ya, di sini dicatat bahwa beliau berguru pada mungkin sekitar, di sini dicatat hanya ada 50, tapi saya yakin lebih dari itu jumlah syekh atau jumlah guru tempat dia belajar. Tapi di situ poinnya bahwa Imam Nawawi praktis tidak melakukan hal lain selain memfokuskan diri untuk menuntut ilmu, untuk belajar kepada para ulama pada waktu itu. Sampai beliau mengatakan, saya pernah selama 2 tahun lamanya saya tidur dalam keadaan punggung saya ini tidak menyentuh lantai. 2 tahun lamanya tidur, punggungnya tidak menyentuh lantai. Dia tidur sambil duduk. Selama 2 tahun dia begitu. Kenapa? Supaya tidak terlalu nyenyak tidurnya. Kalau kita kan memang sengaja cari posisi yang paling nyaman, paling mantap. Kalau Imam Nawawi memang begitu. Dia sengaja mencari posisi yang tidak nyaman supaya apa? Dia bisa terbangun lagi. Ya, kalau dia tidur sedikit terbangun lagi, dia baca lagi, nulis lagi. Itu 2 tahun. Dalam masa itu, selama 1 hari, dalam 1 hari itu terjadwal dalam jadwal beliau menghadiri 12 majelis ilmu. 12 majelis ilmu. Ya, jadi beliau datang, selesai 1 majelis, datang lagi kepada syekh yang lain. Begitu selama 1 hari, dalam 1 hari itu ada 12 majelis yang beliau hadiri. Ya, dan itu makannya sedikit, tidurnya sedikit, ya, makan, ya prinsipnya apa? Ya, makan itu sekedar untuk supaya bisa tetap hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi makan untuk hidup, nah beda. Ya. Ada orang hidup untuk makan. Nah, itu saya juga, makanya itu juga saya yang salah satu hal yang saya kritisi. Ya, beberapa, kalau kita perhatikan ini beberapa tahun belakangan ini. Itu di media, ya mungkin ya di televisi, ya termasuk juga di YouTube, ya itu salah satu hal yang tren belakangan ini, itu hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan makanan, ya wisata kuliner lah, ya di shooting lah, ini orang masuk restoran ini makan ini apa, semua tentang makanan. Ini restorannya, ada lagi restoran baru, ada ini makanannya begini apa semua. Ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini kalau para ulama kita karena menghargai waktu, maka mereka itu makan sekedar supaya bisa tetap hidup. Makanya seorang ulama mengatakan, seorang penuntut ilmu, dan ini seharusnya sifat seorang muslim, seorang penuntut ilmu itu harus punya 3 sifat atau 4 sifat. 3 sifat itu, pertama, sur'atu al-akl, cepat kalau makan, ya, cepat kalau makan. Jadi supaya tidak buang-buang waktu, ya, tidak usah terlalu banyak cerita kalau makan. Ya, makanya sebagian Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama itu, dia makan hanya roti yang
yang ditumbuk halus, kemudian langsung masukkan ke mulut, disiram dengan air, tidak perlu dikunyah. Ya, karena kalau dikunyah waktu lagi. Apalagi ada orang yang madhabnya itu dia kunyah 33 kali. Ya, jadi satu suap 33 kali, sama kalau orang bertasbih. Ya. Jadi kalau 50 suap, nah kali ini berapa kali kunyah itu ya. Itu cepat makan, suratul masyi, cepat kalau jalan. Apalagi zaman itu kalau mereka akan pergi ke majelis ilmu yang lain, jalan kaki, jadi harus cepat jalan. Yang ketiga katanya suratul kitabah, harus cepat menulis. Ya. Karena mereka pada waktu itu tidak punya media untuk mendokumentasikan ilmu kecuali dengan menulis. Kalau sekarang ada YouTube. Ada rekaman MP3. Nah, itulah mungkin kita juga harus introspeksi, itu muhasabah. Ya, jangan sampai ilmu kita ini kurang berkahnya karena ada jadi YouTube. Nah, jadi orang ada di YouTube malah orang tambah malas. Tidak apa-apa, ada di YouTube. Itu kalau dibuka. Nah, kalau dia fakir kuota, habis kuotanya. Nah, jadi ini pelajaran dari Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa beliau menghargai waktu yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau memaksimalkan. Ya, ini azan di mana? Oh ya, tidak apa-apa, mengingatkan kita. Jadi beliau memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mempelajari apa yang harus beliau pelajari. Sehingga tidak mengherankan Bapak dan Ibu sekalian, ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal pada usia 45 tahun. Beliau meninggal dunia usia 45 tahun. Siapa di sini yang usianya 45 tahun? Saya 42. Ya. Nah, kira-kira kalau kita meninggal dunia 45 tahun, sudah bisa seperti Imam Nawawi? Coba bayangkan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Ini kitab ini saya satu contoh saja. Ini salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dibahas di seluruh dunia Islam sejak 800 tahun yang lalu sampai hari ini. Di Indonesia, di Saudi, di Mesir, di mana dibahas ini kitab. Ada majelis yang membahas ini kitab. Siapa yang dapat pahalanya? Yang menulis, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sudah meninggal kurang lebih 800 tahun yang lalu. Jasadnya mungkin sudah hancur, tetapi dia mendapatkan passive income, ya, pemasukan pahala. Kenapa? Karena dia menulis kitab ini, dia mewariskan kitab ini. Coba bayangkan. Itu manusia cerdas itu begitu. Ya. Meninggal usia 45 tahun, tapi apa? Karyanya, ilmunya terus memberikan manfaat kepada kita sampai hari ini. Ya. Nah, itulah pertanyaan penting. Kira-kira kalau kita meninggal dunia hari ini, apa jejak kebaikan yang sudah kita tinggalkan? Dan surah Al-Kahfi Allah mengatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Anak dan harta itu, harta dan keturunan itu tidak lebih dari sekedar perhiasan dunia. Harus diingat itu. Sebanyak apapun anak, sebanyak apapun harta kita, itu hanya zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Dan karena dia perhiasan kehidupan dunia, maka sifatnya sama dengan dunia. Dunia ini sifatnya fana, maka yang menjadi perhiasannya juga fana. Maka Allah katakan al-baqiyatus shalihat. Ingat ini. Peninggalan-peninggalan kesalehan
itu khairun, lebih baik, inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya, balasannya di sisi Tuhanmu, wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik obsesi yang seharusnya kalian miliki. Al-baqiyat as-salihat, peninggalan kesolehan yang kalau kita meninggal dunia kapanpun dia terus mengalirkan apa? Kebaikan, pahala untuk kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah sesungguhnya proyek utama hidup kita ini, menyiapkan al-baqiyat as-salihat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, idza mata ibnu adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, ini listnya, kita buat listnya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Nah, ini sudah ada listnya ini. Calon-calon al-baqiyatus shalihat. Nah, apa yang kita sudah punya? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan. Imam Nawawi rahimahullah, meskipun hidup sebagai orang yang miskin, ya, bukan orang yang kaya raya, hartanya sangat-sangat terbatas, tapi sekurang-kurangnya beliau punya 2 dari 3 yang disebut dalam hadis. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya baru bicara 1 kitabnya, Riyadhus Shalihin. Beliau punya banyak kitab. Beliau punya kitab Arba'in Nawawiyah, kita mungkin tahu 40 hadis, itu juga dipelajari di seluruh dunia. Beliau punya kitab dalam fikih namanya Al-Majmu', itu sekitar 12 jilid. Ada kitab Rawdatul Talibin sekitar 11 jilid. Ya. Ada Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Ya. Ada banyak kitab. Itu 45 tahun dia bisa selesaikan itu. Ya, mungkin ada sekitar 30 atau 40 kitab yang beliau tulis sebelum meninggal pada usia 45 tahun. Dan semuanya dipelajari terus sampai hari ini. Nah, jadi itu ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah enaknya menjadi ulama. Ya, selama dia ikhlas, maka ilmunya akan bermanfaat. Maka kalau kita bukan ulama, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita juga memiliki peran dalam melestarikan ilmu yang bermanfaat itu. Ya. Berikan beasiswa pada orang, ya, jangan hanya berikan beasiswa orang kuliah kedokteran. Ya. Berikan beasiswa pada orang yang mau menjadi ulama. Ya. Kalau ada program, misalnya nanti di masjid ini mau dibuat program cetak buku misalnya, ya, buku-buku yang itu buku juga ilmu yang bermanfaat, wakaf buku. Ya. Kalau bisa nanti ada program begitu, buku-buku sederhana kecil yang bahasanya mudah difahami, bagikan pada orang-orang yang ada di jalan. Ya. Ada buku mungkin tentang jilbab, tentang hijab, atau nasihat pada wanita muslimah, coba bagikan. Ada, kita lihat mungkin saudari kita yang belum menutup aurat, bagikan. Kita tidak tahu buku itu akan terbang sampai kemana, dan dia memberikan hidayah kepada begitu banyak orang. Pahalanya untuk kita. Itu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang kedua yang Imam Nawawi dapatkan itu adalah anak soleh yang mendoakan. Kita semua atau siapapun yang mempelajari karya Imam Nawawi ini, itu ibaratnya kita ini anak-anaknya. Maka itulah sebabnya kalau kita sebutkan nama ulama, kita selalu sebutkan di belakangnya, kalau dia masih hidup, kita ucapkan hafizahullah, semoga Allah menjaganya.
Tapi kalau dia sudah meninggal, kita sebutkan di belakangnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini doa. Ya. Jadi anak soleh yang mendoakan. Padahal beliau Imam Nawawi tidak punya anak. Tapi semua orang yang mempelajari ilmu Imam Nawawi menyebut namanya, mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati. Nah, maka ini saya kira beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang tercecer ya, seputar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya kira poin terakhir yang kami sebutkan itu menjadi penting untuk kita renungkan bersama, untuk kita jadikan proyek hidup kita, yaitu menyiapkan al-baqiyat as-salihah, yang menyiapkan peninggalan kesolehan, warisan kesolehan yang insya Allah tetap bisa kita rasakan dan kita nikmati hasilnya meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kepulang ke rumah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai rancang ini. Kita mulai rancang ya. Jangan sampai lewat lagi. Ini sudah 1440 Muharram ya. Nah, sudah lewat itu 1439 Muharram. Jangan sampai lewat lagi 1440 Muharram dan kita belum merancang peninggalan kesolehan untuk hidup kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sharing, kita bagikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua selalu dalam kebaikan, ketaatan dan amal soleh insyaallah. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.